Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menyisakan sebuah anomali yang kini menjadi sorotan tajam publik. Dalam sejumlah video yang beredar, terlihat bukan hanya air bah berwarna keruh yang menerjang permukiman, melainkan ribuan batang kayu gelondongan raksasa yang ikut terseret arus deras bak peluru tak terkendali. Pemandangan mengerikan ini tak pelak memicu tanda tanya besar yang menyisakan misteri. Dari manakah asal kayu-kayu yang telah terpotong rapi ini? Apakah ini murni amukan alam? Atau ada jejak kelalaian manusia di hulunya? Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno meminta pemerintah mengusut dugaan pembalakan liar menyusul banyaknya kayu gelondongan berukuran besar yang hanyut dalam banjir bandang di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Tapsel, Sumatera Utara. Kayu-kayu yang ditemukan itu bahkan tanpa kulit, diduga merupakan sisa hasil penebangan di wilayah hulu sungai. Menurut Edi, pengusutan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penebangan dilakukan sesuai aturan. Pemerintah bisa menelusuri perizinannya. Namun, jika dilakukan secara ilegal maka harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Edi, penegakan hukum diperlukan agar menjadi efek jera sehingga kejadian serupa yang menyebabkan bencana alam tidak terjadi lagi. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman mendorong pemerintah membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut banyaknya kayu gelondongan saat banjir bandang tersebut. Meski begitu, ia mendorong semua pihak untuk fokus lebih dahulu selama masa tanggap darurat ini. Setelahnya, barulah pemerintah diminta untuk melakukan pendalaman dan antisipasi agar hal serupa tak terulang lagi. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan juga mendesak pemerintah membentuk tim investigasi guna mengusut munculnya kayu gelondongan saat banjir bandang. Diharapkan tim investigasi ini nantinya dapat mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian akan melakukan investigasi dengan aparat untuk mencari tahu sumber kayu gelondongan. Untuk saat ini, Tito belum mengetahui terkait asal-muasal kayu gelondongan tersebut. Tito mengatakan, ia mendengar isu yang beredar bahwa kayu-kayu yang terbawa arus air itu berasal dari pembalakan liar dan kayu yang sudah lapuk. Kementerian Kehutanan, Kemenhut, turut menelusuri asal-muasal kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Dirjen Gakum, Kehutanan Kemenhut, Dwi Janwanto Nugroho, menduga kayu-kayu tersebut milik pemegang hak atas tanah atau PHT yang berada di areal penggunaan lain, APL. Menurut dia, Gakum Kemenhut kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar melalui PHT, termasuk menemukan sejumlah kasus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perbedaan utama antara potongan kayu mesin dan patahan kayu terletak pada cara pemisahan materialnya, yang menghasilkan karakteristik fisik dan visual yang sangat berbeda. Potongan kayu mesin, gergajian, potongan mesin dihasilkan oleh alat tajam yang digerakkan secara mekanis, seperti gergaji bundar, gergaji pita, atau gergaji rantai. Pemisahan terjadi akibat aksi pemotongan, memotong serat kayu secara bersih, oleh mata pisau atau gigi gergaji yang tajam. Permukaannya rata, halus, dan seragam. Terdapat bekas goresan atau pola garis-garis halus yang konsisten akibat gerakan mata gergaji. Serat kayu terputus secara rapi pada garis potong. Potongan ini terkontrol dan tidak melemahkan struktur kayu secara acak, memungkinkan sambungan yang kuat dan presisi. Digunakan dalam pertukangan, konstruksi, pembuatan mebel, dan aplikasi apapun yang memerlukan dimensi yang akurat dan permukaan yang rapi. Patahan terjadi ketika kayu mengalami tekanan stres yang melebihi batas elastisitasnya, biasanya akibat pukulan, beban berlebih, atau pembengkokan paksa. Pemisahan terjadi secara mendadak di sepanjang serat kayu, seringkali didahului oleh retakan, cerak propagation. Permukaannya kasar, tidak rata, bergerigi, dan tidak beraturan. Serat-serat kayu terlihat robek atau tercabik. Serat kayu terpisah dan saling mengunci atau robek tidak beraturan, mengikuti arah serat alami kayu, bukan garis lurus yang diinginkan. Patahan seringkali menunjukkan titik kelemahan alami pada kayu, seperti simpul atau mata kayu, dan menghasilkan ujung yang rapuh. Patahan biasanya tidak diinginkan, terjadi akibat kegagalan struktural, atau kadang-kadang sengaja dilakukan untuk membelah kayu bakar, di mana kerapian tidak diperlukan. Jangan lupa subscribe ya!